Shalom, sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang pertama dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain dan mengajar di kota-kota lain. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10 dan ayat 19 sampai dengan 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 40 ayat 2, 5 dan ayat 7 sampai dengan 10. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 8 ayat 14 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 41 untuk ayat 29 sampai dengan 34. Dan Injil Lukas 4 ayat 42 sampai dengan 44 untuk ayat 35 sampai dengan 39. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, tanggal 11 Januari 2023, dan tanggal 13 Januari 2021. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, tanggal 12 Januari 2022, dan tanggal 15 Januari 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39 terdiri dari dua bagian.
yaitu Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain, dan Injil Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Yesus mengajar di kota-kota lain. Sebagaimana bacaan Injil lainnya dalam beberapa hari terakhir ini maupun beberapa hari ke depan, bacaan Injil pada hari ini juga menceritakan bagaimana Yesus Kristus melakukan berbagai penyembuhan dan pengusiran setan. Semua peristiwa itu bisa terjadi bila yang sakit dan kerasukan berkehendak mendengarkan dan menerima bahwa hanya Yesus Kristus yang mampu menyembuhkan. Begitu pula dengan suasana saat ini. Maukah kita mendengarkan dan mengandalkan Yesus Kristus, entah secara langsung maupun melalui obat, tangan dokter, perawat, para medis, atau orang yang merawat kita? Allah Tritunggal Maha Kudus seringkali menyatakan kehendaknya dan berbicara kepada manusia, baik secara langsung atau melalui siapa saja yang ada di sekitar kita. Namun seringkali pula tidak semua orang dapat mendengarkan suara Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk dapat mendengar suara Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita perlu hening, tidak sibuk dengan diri sendiri, dan menyediakan waktu untuk menyendiri bersamanya, serta mengarahkan hati kepadanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, hanya dengan mau mendengarkan dan mengandalkan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita akan disembuhkan dan diselamatkan. Melalui kisah ibu mertua Simon Petrus dalam bacaan Injil pada hari ini, di mana ia segera melayani Yesus Kristus setelah disembuhkan, kita ditegur agar jangan datang kepada Allah Tritunggal Maha Kudus hanya saat hidup dan kehidupan kita bermasalah. Begitu masalah hilang, keadaan membaik, kita cenderung berpotensi untuk pergi meninggalkan Allah Tritunggal Maha Kudus kembali, dan bahkan mungkin tidak kembali lagi. Sahabat Kuntum yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus adalah empunya seluruh hidup dan kehidupan kita. Sehingga apapun keadaan kita, maka kita harus melayani Dia. Sebab Allah Tritunggal Maha Kudus layak untuk menerima apapun yang terbaik dari diri kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang tidak tahu diri dan hanya hidup untuk diri kita sendiri. Di sisi lain, bacaan Injil pada hari ini, terutama pada ayat 35 sampai dengan 39, Yesus Kristus juga mengajarkan agar kita memiliki keseimbangan antara kontemplasi doa dan tindakan pekerjaan, di mana kita berada bersama Allah Tritunggal Maha Kudus di saat kita berada di antara sesama. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.